Ya, pemirsa, kelompok hacker Brain Cipher mengumumkan telah menyerahkan kunci untuk membuka pusat data nasional yang diretas sejak 20 Juni 2024 lalu. Apakah pusat data nasional bisa pulih secara utuh? Kita akan membahasnya dengan pakar siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat bergabung di Metro hari ini. Pak Alphonse, Anda percaya tidak dengan itikat tanda kutip baik, etikat baik dari hacker untuk memberikan dekriptor kepada Kominfo sebegitu mudahnya begitu? Sebelum diserahkan pun, ketika si peretas itu menyatakan ingin memberikan kuncinya hari Selasa, kami meyakini bahwa hal itu akan dilakukan. Walaupun memang ada beberapa kejanggalan, ada timernya kan 8,5 tahun. Kami meyakini ini bukan berdasarkan atas dasar yang tidak memiliki pengalaman. Kita pernah mengalami ransomware ini menginfeksi situs karyabilitas. Jadi ada situs karyabilitas diinfeksi, kita hubungi pembuat ransomware-nya. Kamu menginfeksi situs karyabilitas nih. Mereka minta buktinya. Mereka udah lihat buktinya, mereka kirimkan kuncinya gratis. Nah, berdasarkan atas itulah kami tahu bahwa kita coba komunikasi. Tidak semua orang jahat. Memang kita nggak bilang bahwa hacker itu baik. Meretas itu pekerjaan yang melanggar hukum. Tetapi dari pengalaman kami, ada saja dari peretas-peretas itu juga yang memiliki suara hati yang bisa dikasih tahu, yang reasonable, dia bisa terima. Nah, atas dasar itulah kami percaya bahwa kalau mereka sudah taruh, jadi Brain Cipher itu udah taruh di situs resminya, bahwa mereka akan kasih. Tapi kan waktu itu nggak jelas hari Rabunya kapan. Kami email, karena di situsnya ada alamat email, silakan, Anda juga bisa email, ya kan? Apakah benar ini hari Rabu besok, 3 Juli 2024, atau hari Rabu 8 tahun lagi, sesuai counter kamu, gitu kan? Nah, dia bilang tomorrow. Nah, kita tunggu. Saya agak deg-degan kemarin. Sampai malam dia belum berikan juga, tetapi akhirnya dia berikan. Jadi itu kita percaya. Tetapi kita tidak semena-mena dengan bodoh, kita download, lalu kita jalankan. Kita perlu periksa kunci yang diberikan itu apakah ada jebakannya atau tidak. Nah, jadi itu sudah diperiksa, mungkin ada beberapa kode yang tersembunyi, tapi ya kalau begitu kita ambil saja kuncinya. Lalu kita bikin program untuk mendekripsi berdasarkan kunci itu gitu loh. Jadi ya, ini yang terjadi hari ini. Baik, ini teknis sekali ya Pak Alphonse ya, tapi intinya kita harus paling tidak berprasangka baik begitu kepada hacker yang memberikan peluang untuk memulihkan data PDN, begitu Pak? Karena mereka sudah mencantumkan di situsnya, situs resminya. Jadi situs resmi peretas itu dia sudah cantumkan, dia akan berikan. Nah, kalau dia sudah cantumkan dan dia tidak berikan, sebenarnya konsekuensinya sangat berat buat dia. Mengapa? Karena mereka ada komunitas, walaupun peretas ransomware itu mereka ada komunitasnya. Apa yang mereka ucapkan jika mereka tidak lakukan, itu akan merusak kepercayaan terhadap bisnis ransomware yang kita katakan bisnis yang tidak baik, bisnis yang kotor. Tetapi ya, jika tidak ada kepercayaan, mereka tidak akan bisa menerima ransom lagi. Karena nanti kalau orang udah bayar tebusan, misalnya ada yang bayar tebusan, mereka nggak kirim key-nya, orang nggak percaya lagi. Seluruh dunia ini nggak ada yang mau bayar tebusan lagi. Mereka akan kehilangan peluang. Jadi kepercayaan itu penting gitu loh. Jadi saat sekali mereka taruh di situsnya, kemungkinan besar mereka akan lakukan itu. Kecuali kalau bukan taruh di situsnya. Jadi berarti ada sanksi komunitas kita yang dipertaruhkan. Baik. Ya, Pak Alphonse, ini kan Brain Cipher mengatakan kunci sudah diberikan, kemudian pusat data nasional insya Allah bisa segera pulih. Apakah semudah itu bisa pulih 100%, Pak Alphonse? Nah, di situ masalahnya. Menurut penelitian dari beberapa pengamat, contohnya ada Bung Yohanes yang ada situsnya, dia melakukan penelitian. Rupanya Brain Cipher ini ada 2 enkripsi. Pertama enkripsi ESXi, namanya barbuk ya, teknis, itu yang diberikan secara gratis. Kita bisa dekripsi semua virtual machine. Tapi kalau di dalam Windows ada lagi enkripsi logbit. Nah, itu yang tidak diberikan. Jadi tolong dari PDN
kasih orang yang mengerti untuk mengelola masalah ini. Jadi jangan sampai kamu salah restore atau salah operasional, sehingga itu ada langkah-langkahnya gitu loh. Selain yang diberikan oleh Brand Cyber, itu kalau kamu di Windows, kamu misalnya kena logbit juga, bagaimana langkahnya kamu bisa recover? Karena kunci logbitnya nggak dikasih loh. Jadi ada 2 ransomware. Jadi yang pertama udah dikasih, yang barbuk, yang kedua yang logbit ini nggak dikasih. Jadi aku nggak heran kalau ada yang bilang, kenapa nggak bisa? Ya yang kamu dekripsi itu yang logbit atau yang barbuk gitu loh. So mohon maaf ini agak-agak teknis. Jadi tetapi saya harapkan dari PDN kasihlah orang yang mengerti. Carilah di internet. Aku pikir kalau dicari, Anda tahu lah, orang PDN tahu siapa yang mengerti dan siapa yang tidak. Dan ada beberapa teman yang ingin membantu melakukan reverse engineering, kontak ke PDN, mereka sama sekali tidak kooperatif. Kita minta sampelnya aja susah. Ini kita mau nolongin loh. Kita mau nolongin, mau sampelnya susah gitu loh. Nah saya nggak mengerti gitu loh. Kalau mau dibantu silakan. Kalau nggak mau dibantu, Anda merasa bisa sendiri, ya saya doakan yang terbaik untuk Anda. Baik, Pak Alphonse, ini kalau misalnya katakanlah memang debt kriptornya sesuai begitu ya, data bisa dipulihkan, PDN datanya pulih gitu. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa si hacker ini sudah tidak mengkloning data yang ada di PDN itu? Bahwa memang aman, data ini sudah dipulihkan semua. Dari mana kita tahu bahwa dia juga sudah mengkloning data itu dan punya kopinya begitu? Betul. Apa yang Kang Ono katakan itu mungkin ada benarnya. Dan kalau kita lihat si Brand Cyber ini, mereka sudah berada di dalam PDN cukup lama. Which is sebenarnya itu pertanyaan besar sekali untuk pengelola PDN. Tadinya kita kira cuma 4 hari, ini lama. Kalau dia lama, artinya dia sempat mengcopy datanya. Itu yang perlu kita sadari. Jadi memang itu faktanya, tetapi saya kasih tahu gambarannya. Kalau even dia copy datanya, data apa lagi yang perlu bocor? Jujur aja, dari 2002 sampai 2023, Indonesia datanya itu sudah bocor. Data sekali bocor, kamu nggak bisa kayak ban bocor. Ban bocor kamu tambal selesai, kamu pakai lagi banyak, udah nggak bocor. Data sekali bocor, ada hukum internet. Once it is in the internet, it is there forever. Sekali data bocor, bocor selamanya. Jadi data kita, data kependudukan, NIK segala macam, KTP sudah bocor. Lalu data KK sudah bocor, nama gadis ibu kandung sudah bocor. Data nomor handphone sesuai NIK sudah bocor. Data vaksin sudah bocor. Data kepemilikan kendaraan bermotor sudah bocor. Ini sudah bocor semua. Jadi kalau sekarang ada lagi data di PDN yang bocor, ya ada value-nya kalau di luar dari data yang sudah bocor yang saya sebutkan tadi. Karena yang saya sebutkan tadi sudah bocor. Dan sudah bocor kamu bisa batalkan gitu loh. Nah jadi saya nggak ngerti apa value-nya, kecuali ada data rahasia negara atau data baru lagi yang lebih seksi lagi, yang bocor lagi. Nah itu yang kita perlu khawatirkan. Kalau data yang tadi saya sebutkan sudah bocor faktanya. Buktinya apa? Biorka pakai data itu, dia bisa membuli banyak pejabat kita kan, yang waktu itu, sehingga terjadi secara tidak langsung PDP disahkan. Ya, itulah salah satu contoh pemanfaatan data. Baik. Aduh, oke. Jadi agak ciut ya dengar penjelasan Pak Alphonse. Tapi Pak Alphonse, ini dari perspektif kita harus berpikiran positif begitu ya. Setelah ini, lesson learned, apa yang harus dibenahi oleh pemerintah agar serangan siber itu tidak mudah ya? Kita jangan sampai mudah diretas oleh para hacker begitu. Dengan data yang bocor ini, saya lihat dari Dukcapil sudah berusaha. Untuk KTP kita nggak sembarangan kasih lagi, walaupun data udah bocor, tapi nanti misalnya mereka pakai QR code. Jadi kita kalau masuk gedung kasih QR aja di scan, jadi orang nggak bisa foto KTP kita. Itu udah ada usahanya. Lalu kalau misalnya untuk mengatasi supaya data yang ini tidak bocor lagi, sebenarnya prinsipnya mudah. Ikuti saja standar pengelolaan data yang baik. Jadi pengelolaan data itu banyak, ISO-nya, ISO 27001, 27701 semua. Kalau orang pengelola data gampang, semua pasti tahu. Bukan ilmunya yang susah, tapi kedisiplinannya yang susah.
Jadi kita tuh mengelola data dan mengamankan data itu seperti komitmen seumur hidup, seperti kita menikah. Kenapa? Karena sekali server kita taruh terbuka di internet, itu harus kita jaga sepanjang hari, dan sepanjang hari setiap hari Baik. selalu ada muncul ancaman baru yang harus kita lihat. Jadi janganlah treat pengamanan data, keamanan data sebagai proyek. Kalau sebagai proyek udah selesai kan kamu tinggal, udah aku udah dapat Pak duitnya, Alfons, udah Mas bye-bye. Inis, karena Tapi durasi pengamanan saya data harus tidak akhiri begitu. sampai di sini, Pak Alfons. Tapi tadi keyword yang Anda sampaikan soal disiplin begitu ya Pak. Pak Alfons Tanujaya, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Alfons. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.